Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Indah Nabila, Raqmut Tasjil Arba'un. Ismahuli an u'arrid lakum jami'an al-wajibah limaddati maharatil qira'ah tahta al-ishraf al-ustadz Rahmat Satria Dinata. Fi hadhihi al-fursatil ghaliyah sa'abhas an marahilut ta'limil qira'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Marahilu ta'limil qira'ati. Yahtaju ta'limul qira'ati kama taqulu waja refers ila barnamajin muhkamit tasmimi lil marahilil mukhtalifati linumuwil qira'ati. Yudarribud darisu fi kulli marhalatin minha ala anasirin wa anwa'il qira'atil munasibati lil marhalati wa dhalika hatta yastati'a tadrijiyan al-wusula ila mustawan kafin minal maharati yumakkinuhu minal i'timadi ala nafsihi duna hajatin li musa'adatil akharina. Wa sanuhawilu huna an nasta'rida marahila ta'limil qira'ati tahta al-marahilil arba'i allati sabaqat al-isharatu ilaiha mustarshidina fi dhalika bi khibrati kulli man yufrizu wajirtinar, yang mana artinya ialah tahapan pengajaran membaca menurut wajah reverse. Yang pertama yaitu pengajaran membaca membutuhkan program yang dirancang dengan baik untuk berbagai tahap perkembangan membaca, di mana setiap siswa itu dilatih dalam elemen dan jenis membaca yang sesuai dengan tahap tersebut dan jenis-jenis membaca yang sesuai dengan tahap tersebut, sehingga secara bertahap siswa dapat mencapai tingkat keterampilan yang cukup untuk memungkinkannya untuk mengandalkan dirinya sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Di sini kita akan mencoba meninjau kembali tahapan-tahapan pengajaran membaca dalam 4 tahap yang telah disebutkan dengan dipandu oleh pengalaman Lefebvre dan Gertner. Nah, maksudnya ialah bahwa proses pengajaran membaca ini terdapat tahapan-tahapan tertentu yang harus dirancang secara sistematis dan juga harus disesuaikan dengan perkembangan keterampilan membaca siswa. Nah, kalau kita melakukan cara itu, diharapkan siswa itu dapat mengembangkan keterampilan membacanya secara bertahap, mulai dari tahap awal hingga mencapai kemampuan yang cukup baik untuk membaca secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Al-marhalatul ula wahia marhalatut ta'arrufi wan nutqi kama sabaqa an asyarna wahia tuqabilu tamaman marhalata tanmiyatil qira'atil jahriyah allati sabaqa an tahaddathna anha wala'alla siyaqa al-an yad'una lil hadithi an hadhil marhalati wa in kunna qad tahaddathna anha juz'iyan 'indama tanawalna al-qira'atal jahriyata. Yang mana artinya yaitu yang pertama yaitu tahap pertama, yang mana tahap pertama adalah tahap pengenalan dan pengucapan seperti yang telah kami tunjukkan, dan ini sesuai dengan tahap pengembangan pembaca nyaring yang telah kita bicarakan. Mungkin konteksnya sekarang mengundang kita untuk membicarakan tahap ini meskipun kita telah membicarakannya secara parsial ketika kita membahas tentang membaca nyaring. Nah, maksudnya ialah yang mana pada tahap pertama ini yaitu merupakan tahap dalam pengenalan dan pengucapan. Pada tahap ini siswa diperkenalkan pada dasar-dasar membaca seperti cara mengenali dan mengucapkan kata-kata dengan benar. Nah, ini bertujuan supaya pengenalan dan pengucapannya itu lebih dalam dan tahap ini merupakan tahap pertama dari keseluruhan proses pengajaran membaca. Wa fi ma yali ba'du tawjihati allati yumkinul istirsyadu biha fi hadhil marhalati. Alif, yanbaghi fi hadhil marhalati an nuqaddima al-huruf al-arabiyyata wa an nukarrira taqdimaha hatta tusbiha ma'lufatan tamaman lid-darisina fi nihayatil marhalati. Yang ba, al-hurufu ghairul ma'lufati was-sa'batu yumkinu ta'khiru taqdimiha ila al-fatrati allati yastati'u fiha ad-darisu ta'arruf al-jumali
وإدراك بقية أشكال الحروف وأصواتها. Yang mana artinya itu, berikut ada beberapa panduan yang dapat dipedomi pada tahap pertama. Yang A-nya yaitu, pada tahap ini kita harus memperkenalkan huruf-huruf Arab dan mengulangi pengenalan sampai huruf-huruf tersebut benar-benar familiar bagi para siswa di akhir tahap. Nah, maksudnya di sini ialah guru perlu memperkenalkan setiap huruf Arab kepada siswa dan memastikan huruf-huruf tersebut menjadi familiar. Artinya pengulangan itu sangat penting hingga siswa itu merasa akrab dan nyaman dengan semua huruf di akhir tahap ini nanti. Terus yang kedua artinya ialah huruf-huruf yang belum dikenal dan sulit dapat ditunda sampai siswa mampu mengenali kalimat dan memahami bentuk dan bunyi huruf lainnya. Nah, maksudnya di sini ialah jika ada huruf yang sulit atau belum dikenal oleh siswa, pengajar bisa menunda pengenalan huruf tersebut. Pendekatan ini memberi siswa kesempatan untuk lebih dulu mengenali huruf-huruf yang lebih mudah, membangun pemahaman dasar tentang bentuk dan bunyi huruf-huruf tersebut sebelum melanjutkannya ke huruf-huruf yang lebih sulit. Jim, yambaghi al-iltifatu bisyaklin kabirin ila tadribati tajridil hurufi wa tadribi ala ashkaliha fi awalil kalimati wa wasatiha wa akhiriha wa ala aswatiha maftuhatan wa maksuratin matmumatin wa musyaddadatin. Dal, binisbati li khutwatil qiraatil jahriyati yumkinu al-istirsyadu bil mawqifi at-tadrisiyyi al-ati. Yang mana artinya itu ialah perhatian yang besar harus diberikan pada abstraksi huruf dan pelatihan tentang bentuk huruf di awal, tengah, dan akhir kata, serta bunyinya itu terbuka, patah, runtuh, dan tertekan. Maksudnya ialah penting untuk melatih siswa mengenali bentuk huruf yang bervariasi tergantung posisinya dalam kata, baik itu di awal, di tengah, maupun di akhir kata, serta bunyinya. Siswa perlu memahami bagaimana setiap huruf itu bisa memiliki variasi bentuk dan bunyi, seperti bunyi terbuka, patah, runtuh, dan lain-lain. Ini bertujuan agar mereka itu memahami perubahan bentuk huruf dalam berbagai konteks kata. Yang dalnya yaitu untuk langkah membaca di depan umum, posisi mengajar berikut ini dapat digunakan sebagai berikut. Nah, ada beberapa posisi, yaitu yang pertama itu yatlubul muallimu minnad darisina iglaqa kutubihim wal insata lahu wa yaqumu bi qiraati ba'dil ibarati taduru hawla fikratin wahidatin wa bimunaqashatin basitatin yata'akkadu min fahmid darisina lil ma'na. Yang kedua, yaftahud darisuna kutubahum wa yutabi'una qira'atal muallimi jumlatan duna an yusyarikul muallimi al-qira'atal jahriyah. Ketiga, yaqra'ud darisunal jumala min kutubihim ala syaklin jama'iyyin muhawilina taqlida ma sami'uhu minal muallimi. Akhar, yabqa ba'da dhalika unsurun jawhariyun wa akhirun fi hadhil marhalati wa huwa taqwimu. Yang mana artinya itu, yang pertama, guru meminta siswa untuk menutup buku mereka dan mendengarkannya. Kemudian guru membacakan beberapa kalimat yang berkisar pada satu ide dan dengan diskusi sederhana. Guru memastikan bahwa siswa itu memahami maknanya. Nah, maksudnya ialah yang mana guru itu meminta siswa untuk menutup buku dan hanya mendengarkan guru tersebut ketika membacakan beberapa kalimat. Tujuannya adalah agar siswa ini memahami makna bacaan secara umum dan tidak perlu melihat teks, sehingga mereka fokus pada isi dan konteks kalimat tersebut. Diskusi singkat setelahnya itu memastikan bahwa mereka itu benar-benar memahami makna tersebut atau tidak. Yang kedua yaitu artinya siswa membuka buku mereka dan mengikuti bacaan guru kalimat demi kalimat tanpa menirukan bacaan guru dengan lantang.
Nah, maksudnya di sini ialah setelah siswa itu memahami makna kalimat tersebut, mereka membuka buku dan mengikuti bacaan guru tersebut, tetapi tanpa mengucapkannya dengan lantang. Maksudnya ialah agar siswa itu belajar itu bisa mengaitkan bunyi kata dengan bentuk teks tertulis sambil memperhatikan cara membaca yang baik, termasuk pelafalan dan intonasinya sebelum mencoba sendiri. Yang terakhir itu ialah siswa membaca kalimat dari buku mereka dalam format kelompok atau mencoba menirukan apa yang telah mereka dengar dari guru tersebut. Nah, maksudnya di sini ialah siswa itu membaca kalimat itu dalam bentuk dibuat secara berkelompok. Nah, mereka itu berusaha meniru apa yang telah mereka dengar dari guru mereka tersebut. Dengan membaca bersama, siswa bisa merasa lebih percaya diri karena didukung oleh teman-temannya. Dan mereka dapat mencontoh gaya membaca seorang guru yang telah mencontohkannya tadi. Hal ini membantu membangun keterampilan membaca mereka secara bertahap. Setelah itu ada beberapa elemen, masih ada elemen terakhir dan penting dalam tahap ini, yaitu evaluasi. Al-marhalatu tsaniyatu wa hiya marhalatul qira'ati min ajlil fahmi. وفي هذه المرحلة يمكن أن تنتقل بالدارس إلى قراءة أكثر عمقا تحت توجيه وإرشاد المعلم، ويعتمد نجاح التعلم في هذه المرحلة على جودة تخطيط المادة المقدمة التي ينبغي أن تراعى فيها بعض الأمور، ومنها ما يلي: ألف، أن تقدم في شكل حواري وقصصي طريف متضمنة موضوعات شائقة ممتعة غير معقدة يكتبها واحد من أبناء اللغة معتمدا فيها على المفردات والتراكيب. Yang mana artinya yaitu tahap kedua. Pada tahap ini, pembelajar itu dapat melanjutkan ke tahap membaca yang lebih mendalam di bawah bimbingan dan arahan guru. Keberhasilan pembelajaran pada tahap ini tergantung pada kualitas perencanaan materi pengantar yang harus memperhatikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Nah, maksudnya di sini ialah di mana tahap kedua ini membantu siswa untuk memasuki tahap membaca yang lebih mendalam di bawah bimbingan guru. Pada tahap ini, keberhasilan pembelajaran itu sangat bergantung pada perencanaan materi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. Nah, berikut ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, materi ini harus disajikan dalam bentuk dialog dan cerita humor, termasuk topik-topik yang menarik dan menyenangkan yang tidak rumit, yang ditulis oleh salah satu anak bahasa dengan mengandalkan kosakata dan struktur bahasa. Nah, maksudnya itu materi pembelajaran ini sebaiknya itu disajikan dalam bentuk dialog atau cerita yang mengandung humor atau lucu atau topik yang menarik, sehingga siswa itu merasa terhibur dan termotivasi untuk membaca. Nah, materi ini harus menggunakan kosakata dan struktur kalimat yang sederhana yang sesuai dengan bahasa sehari-hari, sehingga mudah dipahami oleh para siswa. Ba, an tattasifa hadhihi nususul al-muqaddamatu bikisaril jumali wa kisri wahadatil ma'na dhalika anna mada التذكر بالنسبة للغة العربية في هذه المرحلة عادة ما يكون محدودا. جيم، أن تكون الموضوعات سهلة تدور حول مواقف مألوفة إما في الثقافة العربية الإسلامية أو في ثقافة الدارس، على أن تكون الأحداث والمواقف الموصوفة سهلة وبسيطة darajati. Yang mana artinya itu teks ini harus dicirikan oleh kalimat-kalimat pendek dan unit-unit makna yang pendek, karena rentang ingatan untuk bahasa Arab pada tahap ini biasanya itu terbatas. Nah, maksudnya ialah materi bacaan itu perlu disusun dalam bentuk kalimat yang pendek dan satuan makna yang singkat juga. Hal ini karena pada tahap ini daya ingat siswa untuk memahami bahasa Arab itu masih terbatas, sehingga kalimat yang lebih sederhana akan membantu mereka memahami isi bacaan dengan lebih mudah. Yang ketiga,
Topik-topiknya harus mudah dan berkisar pada situasi yang sudah dikenal baik dalam budaya Arab dan Islam maupun dalam budaya siswa, dan peristiwa serta situasi yang digambarkan harus cukup mudah dan sederhana. Nah, maksudnya di sini ialah topik bacaan sebaiknya itu berkisar pada situasi sehari-hari yang sudah dikenal siswa baik dari budaya Arab dan Islam maupun dari budaya mereka sendiri. Peristiwa dan situasi yang digambarkan harus sederhana dan mudah dipahami agar siswa itu merasa bacaan tersebut relevan dan menarik, sehingga lebih mudah untuk mengerti dan terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Antakuna hunaka aidan khuttatu mutadarrijatun fi taqdimiha wa fi hadha as-sadadi yumkinu al-istirsyadu bima yali. Yumkinul bada'u bimawaddil marhalatil ula ma'a i'adati siyagatiha wa tanzimiha wa taqdimiha bisyaklin qasasiyyin mutarabitin. Taqdimu nususin ma'lufatin tatadammanu ba'dal mufradati wal mawaddi al-mu'jamiyatil jadidati tashuddal qara'a tadrijiyan. Taqdimu mawadda akthara ittisa'an wa umqan ma'al ihtifazi bibasatatiha wa suhulatiha wa munasabatiha linnumuwil ma'rifiyyi wal lugawiyyi liddarisina wal jadidil mudafi. Taqdimi nususin ma'lufatin al-mufradati wat tarakibi walakinnaha tahmilu afkaran wa ma'aniya ghaira ma'lufatin. Yahduthu ba'da hadha intilaqatun fil qira'ati haitsu yanbaghi taqdimu qira'atin idafiyatin akthara ittisa'an wa 'umqan minan nahiyatil lughawiyyati wan nahiyatil fikriyati an sabiqatihi. Yang maknanya ialah juga harus ada rencana langkah demi langkah untuk presentasinya. Dalam hal ini ada hal-hal yang menjadi panduan. Mulailah dengan materi tahap pertama dan rumuskan kembali atau susun kembali yang disajikan dalam format narasi yang koheren. Itu menyajikan teks-teks yang sudah dikenal dengan beberapa kosakata dan item leksikal baru yang secara bertahap melibatkan pembaca. Menyajikan materi yang lebih luas dan mendalam dengan tahap mempertahankan kesederhanaan, kemudahan, dan relevansinya dengan perkembangan kognitif dan linguistik siswa dan tambahan baru. Menyajikan teks yang sudah dikenal dalam hal kosakata dan struktur, namun memiliki ide dan makna yang tidak dikenal. Yang terakhir ialah setelah itu ada terobosan dalam membaca, di mana bacaan tambahan harus disajikan yang lebih luas dan lebih dalam secara linguistik dan intelektual daripada sebelumnya. Nah, maksudnya di sini ialah guru itu dapat memulai dengan materi yang diperkenalkan pada tahap pertama, lalu menyusunnya kembali dalam bentuk cerita atau narasi yang koheren. Artinya, materi yang sudah dikenal tersebut oleh siswa diubah menjadi bentuk cerita yang lebih terstruktur agar siswa tersebut itu terhubung dengan materi yang familiar namun dalam format yang lebih menarik. Ya, arti yang kedua itu yaitu guru kemudian bisa menyajikan teks yang sudah familiar bagi siswa namun menambahkan beberapa kosakata dan elemen bahasa baru. Ini dilakukan secara bertahap sehingga siswa itu bisa memperluas pemahaman kosakatanya dan struktur bahasa mereka dengan nyaman. Yang ketiga yaitu setelah siswa itu memahami teks yang lebih sederhana, guru itu bisa menyajikan materi bacaan yang lebih sedikit atau yang sedikit lebih panjang dan mendalam, tetapi tetap mempertahankan kesederhanaan dalam bahasa dan relevansi topik tersebut. Hal ini penting agar materi tersebut tetap sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif dari siswa tersebut. Yang keempat itu maksudnya ialah guru itu bisa memperkenalkan teks yang secara kosakata dan struktur bahasa sudah dikenal oleh siswa tersebut, namun memiliki ide atau makna yang baru dan tidak biasa. Ini mendorong siswa untuk memahami konsep atau pemikiran yang lebih kompleks sambil tetap merasa nyaman dengan bahasa yang sudah dikenal oleh siswa tersebut. Yang terakhir itu ialah
guru memperkenalkan bacaan tambahan yang lebih kompleks atau lebih baik dari segi bahasa maupun pemikirannya. Bacaan ini dirancang untuk menantang siswa itu secara linguistik dan intelektual sehingga mereka dapat memperkaya kemampuan membaca dan berpikir dan bisa mereka itu berpikir lebih jauh tentang teks tersebut. Wa yumkinuna fi hadha as-sadadi an nuqaddima lil muallimi ba'd at-tawjihati يمكن للمعلم مثلا أن يقرأ النص أولا أمام الدارسين ثم يرددون خلفه عدة مرات حتى يتأكد من صحة قراءتهم. Yang mana artinya itu guru misalnya guru dapat yang pertama itu guru dapat misalnya pertama-tama membaca teks di depan para siswa dan kemudian meminta mereka mengulanginya beberapa kali sampai mereka itu yakin akan kebenaran bacaan mereka. Nah, maksudnya di sini ialah guru itu membaca teks di depan siswa, kemudian meminta siswa itu untuk mengulanginya beberapa kali sehingga nanti guru itu yakin bahwa mereka membaca itu dengan benar. Nah, langkah ini memastikan bahwa siswa itu menguasai pelafalan dan intonasi yang benar. Yang kedua, yatlu hadha fatratun tunaqashu fiha syafawiyan al-ma'anil ammatu allati qad takunu fuhimat fi athna'il qurra'il jahriyati. Yang mana maknanya itu hal ini diikuti dengan suatu periode diskusi lisan tentang makna umum yang mungkin telah dipahami selama pembacaan umum. Maksudnya di sini ialah setelah membaca bersama, guru itu mengadakan diskusi singkat tentang makna umum dari teks yang baru dibaca tersebut, yang mana diskusi ini membantu siswa itu menangkap ide utama atau makna keseluruhan dari teks yang mereka baca sehingga mereka lebih mudah memahami konteks bacaan tersebut. Yang ketiga ialah yatlubul muallimu minad darisina qira'atan nassi qira'atan shamitatan ma'a muhawalati istinbati ma'anil kalimati as-sa'bati in wujidat minas siyaqi fa idza lam yastati'u fi ba'dil kalimati qaddama al-muallimu ma'naha bi ihda at-turuqil ma'rufati. Nah, yang ketiga itu maknanya ialah guru meminta kepada peserta didik untuk membaca teks dalam hati sambil mencoba menyimpulkan arti kata-kata yang sulit jika ada dari konteks tersebut, dan jika tidak bisa, guru memberikan artinya dengan salah satu cara yang telah dikenal. Nah, maksudnya di sini ialah guru meminta siswa itu membaca teks dalam hati sambil mencoba memahami kata-kata sulit berdasarkan konteks teks tersebut. Jika siswa itu masih kesulitan untuk memahaminya, guru memberikan penjelasan atau makna dengan cara yang sudah dikenal. Ini melatih siswa untuk menggunakan konteks dalam memahami kosakata baru. Yang keempat ialah yaqra'ud darisunan nassa marratan thaniyatan qira'atan shamitatan lil bahthi an ijabati li majmu'atin min as'ilati yusajjiluha al muallimu 'ala sabburati. Nah, yang mana maknanya itu peserta didik membaca teks untuk kedua kalinya dalam hati untuk mencari jawaban dari serangkaian pertanyaan yang dicatat atau ditulis oleh guru di papan tulis. Yang kelima ialah taduru munaqashatun nasyitatun lil as'ilati lit ta'akkudi min wuduhil fahmi wa min qudratit talamidhi 'ala al-intiqali minal ihtimami bin nutki wa ta'arrufi ilal ihtimami bil ma'na wal madmuni. Yang mana artinya itu diskusi aktif mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan untuk memastikan kejelasan pemahaman dan kemampuan siswa untuk berpindah dari ketertarikan pada pelafalan dan pengenalan ketertarikan pada makna dan isi teks yang sudah dibaca. Yang terakhir ialah ولأن هذه المرحلة من أهم المراحل في تنمية المفردات. Artinya karena tahap ini merupakan salah satu tahap terpenting dalam pengembangan kosakata. Al-marhalatu tsalitsatu wa hiya marhalatul qira'atil mukatsafati aw marhalatud darsi wat tahsili wal qira'atu tanqasimu fiha ila naw'aini. Alif qira'atun mukatsafatun wa tahdifu ila takfifi nasyatil qira'ati fil fasli min ajli
ta'miqi dirasatil lughati wa ziyadatil kafa'ati fiha wa dhalika tahta isyrafil muallimi. Ba al-qira'atul wasi'atu wa tahdifu ila itahati majalati wa mayadina wasi'atin min qira'ati likai yantaliqal muta'allimu fil qira'ati mu'tamidan ala nafsihi mukhtaran ma yuridu. Yang terakhir ialah tahap ketiga. Ini adalah tahap membaca intensif atau tahap studi dan akuisisi, di mana membaca dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu membaca intensif. Ini bertujuan untuk mengintensifkan kegiatan membaca di kelas untuk memperdalam studi bahasa dan meningkatkan kemahiran dalam bahasa tersebut di bawah pengawasan guru. Nah, maksudnya ialah jenis membaca itu dilakukan di kelas dengan langsung dibimbing oleh guru. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman siswa tentang struktur dan tata bahasa, kosakata, dan keterampilan bahasa lainnya. Guru membimbing siswa melalui materi yang lebih kompleks sehingga mereka dapat belajar secara detail. Nah, yang kedua itu membaca ekstensif. Bertujuan untuk membuka berbagai macam area dan bidang bacaan sehingga pelajar dapat membaca secara mandiri dan memilih bacaan yang diinginkan. Maksudnya di sini ialah di mana membaca ini dilakukan secara mandiri oleh siswa di luar kelas. Tujuannya adalah memberi siswa kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai jenis bacaan yang sesuai dengan minat oleh siswa tersebut, sehingga mereka terbiasa membaca dalam berbagai konteks dan bidang pengetahuannya. Jadi kalau membaca ekstensif ini cakupannya itu lebih luas karena siswa itu bebas untuk lebih diberi kebebasan oleh guru tersebut. Yumkin hadza minni, idza wajadtum khata'a minni fa'fu anni. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.